Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tretan Muslim di konten Pemuda Tersesat bersama sang protektor Lionel Messi-nya, pencerahnya, anak muda, yaitu Habib Hussein Jafar. Di konten Pemuda Tersesat, seperti biasa kita salam-salam dulu. Salam-salam. Tagline acara kita. Ayo bareng-bareng ya semua ya. Tersesat. Oh tersesat. Astagfirullah. Masih bersama. Kompak sekarang. Udah mulai kompak ya. Udah mulai kompak. Masih. Tapi penontonnya hilang satu. Iya. Kemarin 3, sekarang sisa 2. Dan tentara masih tetap di sini. Karena kan tidak ada perang di negara ini. Tentara hanya berjaga-jaga doang. Berjaga-jaga orkes dangdut. Ya kan? Ini juga sudah lumayan. Udah. Kerudungnya, walaupun Jilbabnya separuh. udah ketutup ya. Tapi separuh doang. Enggak, kalau jilbab kayak nutupin gini kayak artis kena kasus. Iya. Kalau artis kena kasus tiba-tiba jilbaban diginin doang ya kan. Tapi ngomong-ngomong banyak yang nanya. Kenapa? Ini enti kenapa sungkok koki? Biasa, jangan acara agama, biasa kalau busana muslim. Saya kan juga pengen identitas chef saya itu tetap ada. Oh, Ya kan? Kan ini kan saya chef. Kerjaannya menggoreng isu sara. Ya udah, langsung aja. Pertanyaan pemuda tersesat kali ini disampaikan lewat Instagram oleh akun Rama Abikumara. Oh, ini nama-nama Islami sepertinya. Assalamualaikum Bang, tanya dong, kenapa Al-Quran tulisannya pakai Arab? Kan jadi susah bacanya. Kenapa nggak Madura atau Jawa? Oh, jadi dia mungkin orang Jawa. Karena bahasa Arab, jadi susah bacanya. Masalahnya kalau Al-Quran bahasa Jawa atau bahasa Madura, ya orang Arab yang susah baca. Orang Perancis, orang Norwegia, orang Mozambik juga susah membaca. Jadi mau bahasa apapun, pasti ada yang susah membaca. Nah, tapi mungkin ini juga penasaran, saya juga penasaran. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab gitu? iya. Gitu. Sebenarnya kan ada kajian dari para ulama tentang kenapa dipilihnya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Jadi pertama karena bahasa Arab itu dinilai paling banyak kosakatanya untuk menampung wahyu Ya. yang sifatnya tidak terbatas karena Oke. itu dari Allah. Maka bahasa Arab dianggap paling relevan untuk menampung. Tapi sebenarnya bahasa Al-Quran itu lebih besar dari bahasa Arab. Karena itu ketika Al-Quran turun, justru bahasa Arab yang kemudian terinspirasi dari bahasa Al-Quran. Oh gitu. Jadi lebih luas dari bahasa Arab. Jadi akhirnya bahasa Arab itu terinspirasi dari bahasa Al-Quran. Ya. Tapi saya yakin penanya ini tidak akan sejauh itu. Baca Al-Quran juga belum tentu nih ya kan. Makanya. Orang dia nggak ngerti katanya. Lagian ya udah Makanya. bener bahasa Arab ya. Karena kalau pakai bahasa Madura itu jadi lebih panjang Al-Quran. Iya, dan karena turunnya di Diulang-ulang. Arab. Kalau pakai bahasa Madura, Diulang-ulang kan gitu. akhirnya Jadi 60 juz. 60 juz ya. Iya, Yaudah. jadi karena itu Anda ya belajar akhirnya. Ya. Bukan hanya belajar bahasa Arab atau apalagi hanya belajar terjemahannya. Anda salah paham. Karena itu bahasa Arab itu maknanya luas, nggak Luas, ya. bisa dirangkum Ya. secara mudah oleh bahasa lain. Sehingga daripada Anda baca terjemahannya, mending Anda baca maknanya dalam tafsir. Agar Anda betul-betul paham. Karena kalau baca terjemahannya kadang nggak cukup. Kalau coki bahasa Arabnya apa? Kafara. Kafara kan kekafiran yang besar. Jalan gelap apa bahasa Arab? Jalan gelap. Dulumat itu kegelapan. Dulumat. Coki dulumat. Nanti kita akan panggil dia dulumat. Kegelapan. Ya boy, coki dulumat. Dul. Kita panggil dul aja. Coki dulumat. Oke.
Jadi itu jawaban buat Mas Rama Abi Kumara. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Shrek. Shrek, ini kan Shrek. Iya. Ini dari memes nih sepertinya nih. Iya, banyak banget meme ini. Yang ngirim ke ente? Iya, ngirim ke saya. Oke. Jika kita beribadah mengharapkan pahala dan masuk surga, apakah itu tidak mengganggu keikhlasan? Kan mungkin ya kebanyakan ya, atau ya dari kita ini kan kalau beribadah kan, wah pengen masuk surga, takut neraka. Itu gimana? Itu tetap ikhlas apa enggak itu? Dihitungnya ikhlas apa enggak itu, Beb? Iya, dihitungnya tetap ikhlas. Karena yang memerintahkan kita agar beribadah untuk mendapatkan surga dan menjauhi neraka itu kan Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang itu adalah janji Allah. Sehingga karena itu janji memang dari Allah, itu tidak mengurangi keikhlasan. Oh. Tapi memang idealnya kita itu beribadah bukan hanya sekedar karena takut surga atau ingin bukan hanya takut neraka atau ingin surga, tapi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Nabi itu dalam salah satu hadis ketika sholat malam, Sayyidah Aisyah bilang, Nabi kamu kan dijamin masuk surga, ngapain kok masih ibadah banyak banget gitu, ibadah sunnah malam hari. Kata Nabi, karena aku ingin menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur. Sebagai bentuk syukur ya? Iya, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi karena takut neraka, ingin surga, ya itu memang juga janji dari Allah, sehingga gak mengurangi keikhlasannya. Cuman kalau Anda memang ingin lebih keren, ya Anda bentuk syukur. Karena dengan bentuk syukur, Anda akan ketemu dengan Nabi nanti. Karena surga kan macam-macam. Ya, ada levelnya. Levelnya. Kalau Dustin kan bilang neraka premium. Platinum. Neraka platinum. Makanya Anda sebenarnya kalau cerdas, doanya adalah kumpulkan saya bersama Nabi Muhammad kelak di akhirat. Nah, itu sudah pasti di surga. Sudah pasti dan di surga. Sudah bersama Nabi Muhammad. Langsung kalau Anda lengkap. minta surga belum tentu sama Nabi Muhammad. Bisa aja bertemu ormas di sana. Ya bisa aja. Kan bisa, siapa tahu ormas masuk surga ya kan. Nah, tapi kalau ibadah pengen masuk UI, pengen masuk UGM, ada dong orang ibadah puasa Senin Kamis. Kamu ingin menjalankan sunnah, pengen masuk surga? Tidak. Oh, ikhlas enggak. Saya ibadah ingin masuk UI. Gimana tuh, Beb? Hukumnya ibadah tapi pengen kepentingan duniawi. Iya. Nah, itu gimana? Sholat malam apa? Sebenarnya kalau untuk kepentingan duniawi yang sifatnya positif, itu diatur namanya nazar. Oh, jadi itu hanya nazar ya? Iya, akan memberikan sesuatu atau akan melakukan ibadah sesuatu kalau saya diterima di UI. Tapi ingat, untuk hal-hal yang positif. Jangan saya kalau diterima sama cewek saya untuk pacaran dan kemudian mantap-mantap, Anda nazar. Itu nggak boleh ya? Nah, itu nggak boleh. Kalau nazar untuk negatif ya? Tapi memang harus tetap ibadah itu puncaknya adalah untuk Allah. Untuk Allah. Bukan untuk hal-hal yang selain Allah. Bukan untuk rektor perguruan tinggi negeri. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir, Beb. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir di episode kali ini. Dari Instagram, dari Twitter nih. Namanya Bomboklet Has NKL. Assalamualaikum Slim. Apa hukumnya meminum alkohol sampai habis? Karena ketika tidak habis, ada hadis mengatakan, Inna mubazzirina lakanu ikhwana sayatin. Yang artinya, lagi baca hadis knalpot bro. Bangsat! Tolong, ini lagi dakwah. Buat yang suka lewat Fatmawati, ini kantor MLI, kalau lagi dakwah tolong jangan knalpot brong. Sebenarnya walaupun tidak
lagi dakwah. Ya apapun, ada Knalpot orang yang itu mau mengganggu orang tidur, mengganggu pokoknya itu dosa hukumnya. Betapa banyak orang ya ngobrol tuh terpotong gara-gara berdebah-berdebah ini. Iya, makanya kita ini mengedukasi masjid agar azannya volumenya sesuai. Iya. Malah Agar knalpot, tidak bro. mengganggu orang Tolong. lain. Ini Anda bukan azan, knalpot. Nggak ada hikmah, nggak menenangkan hati, Iya, tolong. dan- Ya Allah, nanti Dan, kita akan Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Mm-mm. Sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain. Ini udah gak udah berguna. nggak berguna, merugikan. Hei, tolong buat knalpot brong, apa tadi orang gelap? Penghuni neraka apa? Dulumat. Penghuni neraka apa bahasa Inggris, bahasa Arab ya? Joki. Tuh, baru mau ditegur kena brong lagi. Goblok! Goblok! Dulumat. Brong dulumat. Anda. Ya Allah, baru ngobrol brong ya Allah. Tolong. Tapi ya Anda nahi mungkar itu bil ma'ruf. Anda iya, mencegah kemungkaran dengan cara yang baik. Karena saya Jangan sudah Anda- emosi nih. Dah, kita lanjut pertanyaannya ya. Assalamualaikum Muslim. Apa hukumnya meminum alkohol sampai habis? Karena ketika tidak habis, ada hadis mengatakan, pakai hadis loh ini. Inna mubazzirina lakanu ihwana sayatin. Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang mubazir, maka ia temannya setan. Jadi dia minum alkohol, sengaja dihabisin. Karena kalau nggak habis, itu sesuai dengan hadis yang mengatakan bahwa jangan mubazir. mubazir. Enggak, kalau Anda pakai hadis, harusnya Anda jangan minum alkohol dong. Iya. Karena ada hadis yang melarang minum alkohol. Kenapa Anda hanya memakai hadis untuk pembenaran Anda sendiri? Sudah jelas ini nggak usah dijawab deh. Makanya. Udah nggak usah dijawab. Bahkan ada hadis Ya, yang mengatakan kata Nabi yang banyaknya haram, Iya. sedikitnya itu haram. Oh. Jadi hamar itu Meskipun mau banyak, setetes. sedikit, tetap haram. tetap haram ya. Dan ini malah Malah bawa dihabisin. hadis Enggak, untuk- yang brengsek dari orang ini kayaknya yang naik motor tadi nih kan. Dia minum alkohol sampai habis karena kata hadis kalau nggak habis mubajir, temennya setan. Ya pemabuk juga teman setan. Ya harusnya Anda pakai hadis itu untuk mencegah minumnya dulu dong. Makanya. Maksudnya Yaudah. itu hadis itu kan baik. Ya. Maka digunakan untuk sesuatu yang baik Makanya, juga. jangan untuk jangan pembenaran untuk keburukan menghabisin. Anda. Kenapa dihabisin? Mubajir, bro. Blok. Tapi banyak nih, pertanyaan-pertanyaan tentang hammer banyak. Iya, pertanyaan. Saya curiga pemuda tersesat 30% peminum hammer. Makanya pertanyaannya mabuk-mabuk semua intinya. Ya udah, kalau begitu untuk menentukan siapa yang tersesat kali ini, langsung aja kita panggilkan. Ini dia Dulumat. Siapa? Dulumat, iya. Dulumat. 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 Dia joget. Kegelapan dulu. Jogi kita panggil Dul lah. Dul. Ayo, ada apa ini? Aduh maksud lagi. Dulumat. Ya. Sekarang Anda. Tapi itu sesuai karena kebetulan memang kan agak buta warna. Oh. Jadi wardrobe saya juga warnanya tuh hitam, Gelap-gelap. abu-abu, gelap-gelap. Bukan ada Ini yang coba apa lihat nih, ganti-ganti. ini abu-abu, Tuh. hitam Iya. lagi. Gak pernah kan lihat saya pakai madu Karena Anda buta warna ada ya. buta warna. Tapi ngomong-ngomong saya kadang kepikiran bagaimana menjelaskan warna hitam ke orang yang buta. Kan dia Iya betul. juga Bet. ya. Betul. Seperti menjelaskan agama, kebenaran ke orang yang buta. Iya. Seperti itu ya. Saya pernah sih memang menjelaskan warna hitam ke teman-teman kita yang tunanetra. Saya bilangnya ya, yang kamu rasakan sekarang ini. itu kan. Nah, itu kenapa? Karena kan dia Siting. tenang. Saya coba yang miring saya luruskan coba dikit. Apa? Mau Jadi lurusin? gini. Susah lo ngelurusin dia. Bisa? Bisa, silakan. Bisa dong. Jadi gini. Jadi orang itu kan tahu hitam karena dia pernah lihat putih.
Betul. Oh. Betul. Kalau dia yang dilihat cuma hitam terus, dia nggak tahu kalau itu hitam. Oh, iya. Kayak Anda, kalau orang tanya, Anda pernah lihat Tuhan nggak dengan mata Anda? Nggak pernah lihat. Hmm. Karena Tuhan itu kan tidak ada bandingannya dengan yang lain. Iya. Seperti warna, dia hanya satu warna. Hmm. Jadi sebenarnya Anda tiap hari melihat Tuhan sebenarnya. Oh. Cuman karena Anda tidak pernah melihat selain Tuhan, karena Tuhan tidak ada bandingannya, makanya Anda gak nyadar kalau yang dilihat oleh Anda setiap Adalah hari Tuhan, adalah ya? Tuhan. Wah, Kita ngomongin Tuhan, si Brong. Betul, motor brongnya lewat lagi. gila ya. Saat Tuhan diomongin lo diganggu lo sama Brong. Ya tapi tidak tahu dia di sini lagi ada pengajian. Husnuzon Kan saja. kita bilang tadi itu nggak harus. Kok ente suruh? Ente itu setan. Kok ngajarin orang husnuzon? Gimana Karena mau saya, berhusnuzon? karena saya juga suka terganggu kadang-kadang. Oh, bahkan setan terganggu. Saya juga terganggu. Lagi pengen pesugihan ada motor-motor brong kan. Apa ini? Apa ini? Ya sudahlah. Ya udah, Mau bilang apa? kalau gitu dulu Ya. Mat, Ah, silakan Anda umumkan siapa orang paling tersesat di episode yang kali ini. ketiga karena pertanyaannya terlihat sekali ingin mencurangi agama. Oh, dia mau Betul. minum minuman keras. Betul, betul. Tapi pakai hadis. Iya. Oh, sudah Tapi jelas ngomong-ngomong itu soal mencari minuman celah ya. keras, saya juga kan titelnya banyak. Apa tuh? Ketua Pemuda Persesat, saya juga ketua Nasional Hammer Indonesia juga. Saya ingin tanya, Bib, ini serius. Ya. Kalau misalnya kita minum Hammer untuk istilahnya bukan untuk mabok, tapi kadarnya pas untuk istilahnya menghangatkan, atau memang untuk manfaat medis tertentu karena harus untuk lambung, itu kira-kira gimana? Hammer apa yang buat lambung? Enggak, kalau kita minum sedikit, itu kalau kita bisa, asal kadarnya sedikit. Oh. Enggak. Jadi ada hadis Nabi, yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Oh, oke. Yang banyaknya memabukkan itu haram dan sedikitnya juga haram hadisnya. Ya. Ya. Cuman pertanyaan saya, Ya. kalau saya kan mikir untuk menghangatkan diri, minum temulawak, minum Betul. jahe. Jahe Betul. ada. Memang saya menghangatkan diri di Beer Garden. Ini menghangatkan diri, minum. Iya kan Iya. ada. Maksudnya kalau Oh. kecuali mungkin darurat di pegunungan es. Hmm. Hanya ada miras mungkin. Kalau darurat, Tapi mirasnya kan makan dingin juga ente. Tapi tetap anget. Tetap anget ya. Betul. Oh, Tapi gimana tuh? kalau darurat ya walaupun makan babi ya gak apa-apa. Oh, kalau darurat ya. Daripada dia nggak mati. darurat. Ini darurat. Ahlaknya yang darurat dia. Jadi tetap kalau alasannya ingin menghangatkan Menghangatkan diri, badan masih nggak ada yang boleh. lain. Masih ada opsi jahe. lain. Dan memang ada hadis yang menjelaskan Iya. sedikitnya pun semua yang memabukkan Ya, itu gak boleh. meskipun sedikit ente. Betul. Dan bentuknya apapun gak boleh. Hmm. Anda ngelem buat memabukkan sama itu haram juga. Iya, nggak iya, boleh iya. juga ya. Jadi apapun yang memabukkan Ya ya. berarti lem Aibon itu nggak boleh ya, Bib ya. Nggak Kalau boleh. kita sengaja. Aibon, Apalagi iya. ya, misalnya ini untuk anak saya mainannya patah. Hmm. Bapaknya gini-gini. Ini mainan anak. Papa kok suka mainin mainan aku? Iya, Nak. Jadi mabuk Jadi- yang boleh hanya mabuk perjalanan. Oh. Oh iya, iya. Mabuk perjalanan boleh ya. Anda kok nggak ketawa? Kan Anda harusnya kan tahu dong karena mudik. Enggak, dia nanya, kok kamu nggak ketawa katanya. Itu joke maksudnya. Husnuzon saja. Itu adalah jobib, jok Habib. Jobib, jok Habib. Aku pikir dia lagi serius loh, yang boleh mabuk perjalanan. Anda kok nggak ketawa? Oh itu. Atau saya coba yang kedua. Tahu, ini humor kedua nih. Humor kedua. Boleh apa, Bib? Coba. Ada bir yang halal, Apa? Apa, Bib? bir peletok. Bukan, itu fakta, bukan komedi. Komedi itu sesuatu yang patah. Ya kan? Kalau bir yang halal bir peletok, Tapi itu bener fakta. ada bir peletok, Bib. Iya, itu mah hashtag kamu harus tahu Indozone. Bukan humor. Ya udah, kalau Anda Ya pengen sudah. anget-anget sekali Ya. lagi nggak boleh bir. Oke. Kan Anda cari yang anget lain-lain. Misalnya tuh? api. Kenapa api? Karena itulah keadaan Anda nanti Oh, di akhirat. oh, Pergi kau dulu, Mat. Dul oh. kataku dul. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode Pemuda Tersesat selanjutnya. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.